Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Adanya kuburan di dalam masjid dipermasalahkan oleh sekelompok orang dengan alasan memberikan ruang kesyirikan bagi orang-orang yang ada di dalam masjid atau bagi orang-orang yang menziarahi kuburan yang ada di dalam masjid itu. Jika kuburan di dalam masjid itu adalah milik seorang nabi atau seorang wali atau seorang ulama besar, menjadi masalah bagi mereka. Apakah berarti mereka ingin kuburan suci itu dibongkar? Apakah mereka tidak tahu bahwasanya di dalam Masjidil Haram terdapat kuburan Nabi Ismail dan bahkan kuburan suci lainnya? Banyak bukti yang dicatat di dalam kitab-kitab yang menunjukkan adanya kuburan di dalam masjid. Di antaranya yang ingin saya bawakan pada kesempatan kali ini di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad, Al-Juz'ul Awal, juz pertama, terbitan Darul Fikir, halaman 32. Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya ini setelah menyampaikan sanadnya dari Abu Jaham bin Hudzaifah bin Ghanim sampai pada kalimat wa tuwfiya Ismailu ba'da abihi. Nabi Ismail wafat setelah ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Fadufina dakhilal hijri mimma yalil ka'abata. Lalu Nabi Ismail alaihissalam dikebumikan di dalam satu tempat yang disebut dengan Hijr, berdekatan dengan Ka'bah, ma'a ummihi Hajar, bersama ibunya yang bernama Siti Hajar. Di riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Ibnu Sa'ad di sini dengan sanad sampai pada An Ishaq ibni Abdullah bin Abi Farwah sampai pada kalimat qabru Ismail, kuburan Nabi Ismail alaihissalam, fa innahu tahtal mizabi bainar rukni wal baiti. Kuburannya berada di bawah mizab, yaitu pancuran air yang ada di atas Ka'bah, terletak antara rukun dan bait, yaitu Ka'bah. Sampai pada kalimat fa inna hadhihi quburuhum bihaqqin. Sesungguhnya kubur mereka itu adalah benar. Mari kita lihat bukti lainnya di dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, Al-Mujalladul Awal, jilid pertama, terbitan Darul Fikir, halaman 478. Warawa Muhammad ibnu Sabit anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi annahu qala. Muhammad bin Sabit meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, kana an-nabiyyu minal anbiya'i idza halakat ummatuhu lahiqa Makkah. Seorang nabi, jika umatnya binasa, maka dia pergi menuju Makkah. Fata'abbada biha huwa wa man amana ma'ahu. Di sana ia dan orang-orang yang beriman kepadanya melakukan ibadah. Hatta yamutu, sehingga mereka meninggal dunia. Famata biha Nuhun wa Hudun wa Salihun. Lalu wafat di sana Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh alaihimussalam. Wa kuburuhum baina Zamzama wal Hijri, dan kubur mereka berada di antara Hijr dan Zamzam. Kemudian wa dzakara Ibnu Wahabin anna Syu'aiban mata bi Makkah huwa wa man ma'ahu minal mu'minin. Ibnu Wahab menyampaikan bahwasanya Nabi Syu'aib dan orang-orang yang beriman kepadanya meninggal dunia di Makkah. Faquburuhum fi gharbiyyi Makkah. Kuburan mereka berada di barat Mekah, baina Darin Nadwati wa baina Bani Saham, yaitu berada di antara Darun Nadwah dan Bani Saham. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata di halaman berikutnya, fil Masjidil Harami qabran laisa fihi ghairuhuma. Di dalam Masjidil Haram terdapat dua kuburan, tidak ada lagi di dalamnya selain keduanya. Qabru Ismail, yang pertama kuburan Nabi Ismail, wa qabru Syu'aib, dan yang kedua kuburan Nabi Syu'aib alaihi wassalam.
Faqabru Ismail fil Hijri, kuburan Nabi Ismail berada di tempat yang disebut dengan Al-Hijr. Wa qabru Syu'aib muqabilal Hajaril Aswadi, dan kuburan Nabi Syu'aib alaihissalam berada di seberang Hajar Aswad. Wa qala Abdullah ibn Dhamrata As-Saluli, Abdullah bin Dhamrah As-Saluli menyampaikan, ma bainar rukni wal maqami ila zamzami, antara rukun dan makom sampai pada Zamzam, kuburu tis'atin wa tis'ina nabiyan, terdapat kuburan 99 nabi. Ja'u hujjajan faqubiru hunalika, mereka datang untuk melakukan haji lalu dikuburkan di sana juga. Salawatullahi alaihim ajma'in, semoga Allah curahkan salawat kepada mereka alaihimussalatu wassalam. Jadi berdasarkan bukti-bukti riwayat yang telah kita simak tadi, maka tidak ada masalah jika di dalam masjid terdapat kuburan Nabi atau seorang wali atau seorang alim yang telah berjasa kepada Islam dan muslimin. Dan jika itu sesuatu hal yang diharamkan, maka pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak membongkar kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam Masjid Nabawi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.